1 jam. Teriak suamiku sambil melempar surat cerai tepat ke wajahku. Dia pikir dia pemegang kendali dan bisa membuangku begitu saja. Dia tidak tahu, dalam 60 menit ini, akulah yang akan menghancurkan hidupnya hingga keping terakhir. Dia akan berteriak histeris, bukan aku. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Suara tamparan keras kertas yang menghantam permukaan meja marmer menggema di seluruh penjuru ruang tamu yang luas itu. Amplop coklat itu meluncur, menabrak vas bunga kristal berisi lili putih yang baru saja kurangkai pagi tadi, hingga vas itu bergoyang, nyaris jatuh. Napas Rangga, suamiku, terdengar memburu. Wajahnya merah padam, urat-urat di lehernya menonjol keluar seakan hendak meledak. Dia berdiri di sana, berkacak pinggang dengan jas mahalnya yang sudah kusut, menatapku dengan sorot mata yang penuh kebencian dan kejijikan. Seolah-olah aku adalah kotoran yang menempel di sepatu kulit branded miliknya. "Kau dengar aku, Wulan?" bentaknya lagi, suaranya begitu keras hingga aku yakin para pelayan di dapur pasti sedang meringkuk ketakutan. "Aku sudah muak melihat wajahmu yang sok suci itu. Kau punya waktu 1 jam. 1 jam untuk mengemasi barang-barang rongsokanmu dan angkat kaki dari rumah ini. Sekarang juga." Aku masih duduk di sofa beludru berwarna krem kesayanganku. Tanganku yang memegang cangkir teh porselen sedikit pun tidak gemetar. Aku mengangkat cangkir itu perlahan, menyesap teh chamomile yang masih hangat, membiarkan aroma menenangkannya merasuk ke dalam hidungku, kontras sekali dengan aura panas yang dipancarkan oleh laki-laki di hadapanku ini. Perlahan, aku meletakkan cangkir itu kembali ke tatakannya dengan bunyi, ting, yang sangat pelan namun terdengar jelas di tengah keheningan yang mencekam setelah teriakannya. Aku mendongak, menatap matanya lurus-lurus. Tidak ada air mata. Tidak ada isak tangis. Tidak ada permohonan berlutut di kakinya seperti yang mungkin ada dalam skenario di kepalanya. "Baiklah," jawabku. Singkat, padat, datar. Satu kata itu sepertinya justru menyiram bensin ke dalam api amarahnya. Rangga melotot, rahangnya mengeras. Dia mengharapkan drama. Dia mengharapkan aku menangis meraung-raung, memohon agar tidak diceraikan, memohon agar tidak diusir dari kemewahan ini. Dia ingin melihatku hancur, karena begitulah cara dia merasa hebat selama 5 tahun pernikahan kami. Dengan menginjakku. "Cuma itu katamu?" "Baiklah." Rangga tertawa, tawa yang kering dan penuh ejekan. Dia melangkah mendekat, mencondongkan tubuhnya hingga wajahnya hanya berjarak beberapa senti dari wajahku. Bau parfum maskulin bercampur aroma alkohol samar tercium dari napasnya. "Kau pikir kau bisa bertahan hidup di luar sana tanpa aku? Hah? Kau itu cuma wanita bodoh yang tidak punya apa-apa. Semua yang kau nikmati, rumah ini, mobil di garasi, makanan enak yang masuk ke perutmu, semua itu dari uangku. Tanpa aku, kau cuma gembel, Wulan." Aku menahan senyum miris yang nyaris terukir di bibirku. "Semua dari uangmu, Rangga?" Batin hatiku bertanya dengan nada geli. Betapa lucunya ironi ini. Laki-laki ini begitu buta oleh egonya sendiri sampai dia lupa, atau mungkin memilih lupa, siapa sebenarnya yang memiliki fondasi dari kehidupan mewahnya. Dia tidak tahu bahwa sofa tempatku duduk ini, aku yang membelinya dengan kartu debit pribadiku. Dia tidak tahu bahwa lampu gantung kristal di atas kepala kami, aku yang memesannya dari Italia. Dan yang paling fatal, dia lupa bahwa sertifikat rumah megah di kawasan elit Pondok Indah ini tidak pernah tercantum nama Rangga di dalamnya. 1 jam, Rangga? Tanyaku, memastikan, masih dengan nada suara yang tenang, seolah kami sedang mendiskusikan menu makan malam dan bukan perceraian. "Ya, 1 jam. Dia menunjuk jam dinding besar yang berdetak konstan. "Sekarang pukul 7 malam. Tepat pukul 8, Bella akan datang ke sini. Dia akan menjadi nyonya baru di rumah ini. Aku tidak mau dia melihat ada bekas-bekas keberadaanmu di sini. Jadi, bawa semua baju-baju murahmu itu dan pergi." Nama itu akhirnya terucap. Bella. Wanita yang selama ini dia banggakan di belakangku. Wanita yang dia kira seorang model papan atas yang kaya raya, padahal aku tahu betul siapa Bella sebenarnya. Seorang wanita manipulatif yang hanya mendekati Rangga,
karena mengira suamiku ini adalah tambang emas. Mereka berdua adalah pasangan yang serasi dalam kebodohan mereka. Rangga berbalik, merogoh saku celananya dan mengeluarkan ponsel. Dengan sengaja dia mengeraskan suara panggilannya. "Halo, sayang? Ya, aku sudah mengatakannya. Tenang saja, sampah ini akan segera bersih dari istana kita. Kamu siap-siap saja, nanti malam kita rayakan kebebasan aku di sini." Dia melirikku dengan ekor matanya, memastikan aku mendengar setiap kata yang menyakitkan itu. Ya, dia tidak menangis kok. Mungkin dia sadar diri kalau dia memang tidak pantas bersanding denganku. "Oke, sampai nanti, sayang. Love you." Rangga menutup telepon dan kembali menatapku dengan seringai kemenangan. "Dengar itu? Bella jauh lebih berkelas darimu. Dia wanita karir, dia cantik, dia tahu cara membahagiakan laki-laki. Tidak sepertimu, yang bisanya cuma diam di rumah seperti patung." Aku berdiri perlahan, merapikan sedikit kerutan di rok terusan batikku. "Kalau begitu, aku permisi ke kamar. Aku butuh waktu untuk mempersiapkan segalanya." "Cepat, jangan lelet," bentaknya sambil menghempaskan tubuhnya ke sofa tunggal, menyalakan televisi dengan volume keras, seolah merayakan kemenangannya. Dia merasa sudah menang telak. Dia merasa sudah berhasil membuang beban hidupnya. Aku melangkah menaiki tangga marmer yang melingkar mewah menuju lantai 2. Setiap pijakan kakiku terasa ringan, bukan berat. Biasanya, seorang istri yang diusir suami akan merasa dunia runtuh menimpanya. Tapi aku justru merasa adrenalin mulai membanjiri tubuhku. Bukan adrenalin ketakutan, melainkan adrenalin seorang pemburu yang melihat mangsanya masuk ke dalam perangkap. Sesampainya di kamar utama, aku menutup pintu dan menguncinya. Aku bersandar sejenak di balik pintu, mendengarkan suara tawa Rangga dari lantai bawah yang terdengar samar. "Nikmatilah tawamu selagi bisa, Mas," bisikku pelan. Mataku beralih ke arah jam dinding di kamar. Pukul 19.05. Aku masih punya 55 menit. Aku tidak mengambil koper. Aku tidak membuka lemari untuk mengeluarkan baju-bajuku. Sebaliknya, aku berjalan menuju brankas kecil yang tersembunyi di balik lukisan abstrak di dinding. Jari-jariku dengan cekatan menekan kode kombinasi yang Rangga sendiri tidak pernah tahu. Klik. Pintu brankas terbuka. Di dalamnya, tidak ada perhiasan emas atau berlian, karena semua itu sudah kusimpan di deposit box bank sejak bulan lalu, saat aku pertama kali mencium gelagat busuk Rangga. Di dalam brankas ini hanya ada beberapa tumpuk dokumen. Dokumen-dokumen yang selama ini aku kumpulkan dengan sabar, menahan rasa sakit hati, demi momen ini. Aku mengambil tumpukan kertas itu. Map merah, map biru, dan sebuah tablet hitam. Aku berjalan menuju meja rias, duduk di sana dan menatap pantulan wajahku di cermin. Wajah Wulan yang selama ini dikenal sebagai istri penurut. Wulan yang selalu menunduk saat dimarahi ibu mertua. Wulan yang selalu tersenyum meski hatinya diiris sembilu. Malam ini, Wulan yang itu sudah mati. Aku melihat pantulan mataku sendiri. Ada kilatan dingin di sana. Kilatan yang sama saat aku memimpin rapat pemegang saham di perusahaan warisan ayahku, rapat yang tidak pernah diketahui Rangga, karena dia pikir aku hanyalah anak tunggal manja yang tidak mengerti bisnis. Aku meletakkan tablet di meja dan menyalakannya. Layar menyala, menampilkan foto wallpaper pernikahan kami 5 tahun lalu. Kami tampak bahagia di foto itu. Rangga tersenyum lebar, memeluk pinggangku. Dulu, aku pikir senyum itu tulus. Sekarang aku tahu, itu adalah senyum seorang penipu yang berhasil mendapatkan mangsa empuk. 1 jam, gumamku lagi. Aku tidak akan mengemasi barangku. Dalam 1 jam ini, aku akan mengemasi hidup Rangga. Aku akan melucuti harga dirinya, kekayaannya, dan nama baiknya, lapis demi lapis, sampai dia telanjang di hadapan dunia. Di lantai bawah, Rangga mungkin sedang membayangkan malam panas bersama Bella di kamar ini. Dia tidak tahu, kamar ini akan menjadi saksi bisu kehancurannya. Aku menarik napas panjang, mempersiapkan mental untuk mengingat kembali semua rasa sakit yang membawaku ke titik ini. Rasa sakit yang menjadi bahan bakar balas dendamku. Sebelum aku menghancurkannya, aku perlu mengingat lagi, kenapa dia sangat pantas mendapatkan ini semua. Sambil menunggu waktu berjalan,
Aku duduk di tepi ranjang king size yang spray sutranya terasa dingin di kulit. Pikiranku melayang mundur, berputar kembali ke masa-masa di mana kebodohan dan cinta buta masih menutupi akal sehatku. Semua bermula 5 tahun lalu. Saat itu, aku adalah Wulan, putri tunggal dari keluarga pengusaha tambang yang sangat tertutup. Ayahku selalu mengajarkan untuk hidup sederhana dan tidak memamerkan kekayaan. Kekayaan itu seperti pakaian dalam, Wulan, kata ayah dulu. Kau butuh memakainya untuk kenyamanan dan perlindungan, tapi kau tidak perlu memamerkannya pada semua orang di jalan. Karena prinsip itulah, saat aku bertemu Rangga, aku tampil sebagai wanita biasa. Karyawan administrasi biasa di sebuah perusahaan logistik. Aku tidak memberitahunya bahwa perusahaan logistik itu adalah salah satu anak perusahaan milik keluargaku, dan aku bekerja di sana hanya untuk mempelajari bisnis dari bawah. Rangga datang dengan pesona yang menyilaukan. Dia tampan, tutur katanya manis, dan dia terlihat sangat ambisius. Dia memperkenalkan dirinya sebagai direktur pemasaran di sebuah perusahaan properti ternama. Aku sedang membangun kerajaanku, Wulan, katanya waktu itu, saat kami makan malam di warung tenda pinggir jalan, karena aku bilang aku suka suasana sederhana. Suatu hari nanti, aku akan menjadikanmu ratu di istana yang kubuat sendiri. Kata-kata itu memabukkan. Aku jatuh cinta pada kegigihannya. Aku jatuh cinta pada mimpinya. Kami menikah 6 bulan kemudian. Pesta pernikahan kami sederhana atas permintaanku, tapi Rangga bersikeras menyewa gedung mewah, katanya demi relasi bisnis. Belakangan aku tahu, dia berutang sana-sini untuk membiayai gengsinya di pesta itu, dan akulah yang diam-diam melunasi tagihan catering dan gedung lewat perantara agar dia tidak malu. Kebohongan pertama terungkap 3 bulan setelah pernikahan. Pagi itu, aku menemukan surat peringatan dari kantornya yang terselip di tas kerjanya. Di sana tertulis jelas, kepada saudara Rangga, staf senior pemasaran. Bukan direktur. Bahkan bukan manajer. Dia hanya staf senior. Saat aku mengkonfrontasinya, dia meledak marah. Bukan meminta maaf, dia malah membalikkan fakta. Kau pikir gampang mendapatkan posisi direktur? Aku bilang begitu supaya ayahmu merestui kita. Ini semua demi kita, Wulan. Lagi pula, sebentar lagi aku akan dipromosikan. Kau sebagai istri harusnya mendukung, bukan malah mengorek-ngorek tasku seperti pencuri. Waktu itu, aku yang bodoh malah merasa bersalah. Aku meminta maaf karena telah lancang. Aku memaafkan kebohongannya karena berpikir itu adalah kebohongan putih, demi cinta. Betapa naifnya aku. Sejak saat itu, pola itu terus berulang. Rangga selalu mengeluh tentang gaji yang tidak cukup untuk gaya hidupnya. Dia ingin mobil baru, dia ingin jam tangan mewah agar dihormati klien. Kalau aku terlihat sukses, klien akan percaya padaku, Wulan. Nanti bonusku cair, kita akan kaya raya, bujuknya. Karena kasihan dan cinta, aku mulai menggunakan uang dividen saham warisan ayahku. Aku membelikannya mobil SUV hitam yang dia idamkan. Aku bilang itu uang tabunganku selama bertahun-tahun. Rangga menerimanya dengan senang hati, tanpa pernah bertanya bagaimana mungkin seorang staf administrasi punya tabungan sebanyak itu. Dia terlalu sibuk memamerkan mobil itu di Instagram dengan caption, "Hard work pays off. New toy." Tidak ada ucapan terima kasih untukku. Di depan teman-temannya, dia bilang mobil itu hasil bonus penjualannya. Aku diam saja. Aku pikir, kebahagiaan suami adalah kebahagiaanku juga. Tapi penderitaanku tidak hanya datang dari Rangga. Ibu Indira, ibu mertuaku, adalah mimpi buruk lainnya. Sejak awal, dia tidak pernah menyukaiku karena mengira aku berasal dari keluarga miskin yang hanya akan menjadi beban bagi anaknya yang sukses. Aku ingat jelas kejadian setahun lalu, saat acara arisan keluarga besar Rangga di rumah ini. Ibu Indira menatap penampilanku dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan tatapan meremehkan. Waktu itu aku memakai gaun sederhana tanpa perhiasan mencolok. "Duh, Wulan," katanya keras-keras di depan tante-tante Rangga yang lain. "Kamu ini istri direktur. Embok ya dandan sedikit. Lihat itu si Tika. Suaminya cuma PNS tapi gelangnya emas semua. Kamu kok polos begini? Jangan malu-maluin Rangga dong." Kasihan Rangga kerja keras banting tulang,
istrinya malah kucel. Rangga yang berdiri di sebelahnya hanya tertawa kecil sambil menyeruput kopinya. Maklum, Bu, Wulan kan dari kampung, belum terbiasa dengan gaya hidup kita. Nanti Rangga ajarin pelan-pelan. Hatiku hancur berkeping-keping saat itu. Bukan karena hinaan Ibu Indira, tapi karena Rangga tidak membelaku. Dia justru ikut merendahkanku untuk meninggikan egonya sendiri di depan ibunya. Padahal, catering mewah hari itu, baju batik sutra yang dipakai Rangga, bahkan renovasi dapur Ibu Indira bulan lalu, semua pakai uangku. Uang, si orang kampung, ini. Namun, semua rasa sakit itu belum seberapa dibandingkan dengan pengkhianatan yang baru kutemukan 2 bulan lalu. Rangga mulai sering pulang larut malam. Alasannya klasik, lembur, meeting dengan klien, perjalanan dinas keluar kota. Aku yang mulai curiga, tapi berusaha menepisnya, sampai suatu hari dia bilang harus ke Bali selama 3 hari untuk meninjau proyek villa. Jangan telepon aku kalau tidak penting, sinyal di sana susah, katanya sebelum pergi, mencium keningku dengan terburu-buru. Malam itu, aku iseng membuka laptop lama Rangga yang dia tinggal di rumah karena dia membawa tablet barunya. Ternyata, dia lupa logout dari akun email dan cloud-nya. Tanganku gemetar saat membuka folder foto yang baru saja terunggah otomatis dari ponselnya ke cloud. Foto-foto di Bali. Tapi bukan foto proyek villa. Itu foto Rangga dan seorang wanita. Wanita itu cantik, glamor, dengan pakaian-pakaian bermerek. Mereka sedang berjemur di beach club terkenal. Ada foto mereka makan malam romantis dengan candlelight. Ada foto mereka di dalam kamar hotel yang, ironisnya, sangat familiar karena aku yang memesankan tiket pesawatnya, atas nama Rangga sendiri, tapi ternyata dia mengubah jadwalnya. Di salah satu keterangan foto yang dia kirim ke temannya lewat tangkapan layar chat, terbaca, liburan sama, Princess, dulu, bro. Si, Upik Abu, di rumah nggak bakal tahu. Dia terlalu bego buat curiga. Upik Abu, itulah panggilannya untukku. Istrinya. Duniaku runtuh malam itu. Aku menangis semalaman sampai mataku bengkak. Rasanya ingin sekali aku meneleponnya, memaki-makinya, dan menyusulnya ke Bali untuk melabrak mereka. Tapi kemudian, aku teringat pesan ayah sebelum meninggal. Jangan pernah mengambil keputusan saat sedang emosi, Wulan. Kalau ada orang yang jahat padamu, jangan balas dengan teriakan. Balas dengan strategi. Buat mereka menyesal sampai ke tulang sumsum, tanpa kamu harus mengotori tanganmu. Aku menghapus air mataku. Aku menatap foto wanita itu, Bella. Wanita yang terlihat begitu bangga merebut suami orang. Dan Rangga, suami yang merasa dirinya raja padahal hidup dari subsidi istrinya. Malam itu, cintaku pada Rangga mati total. Yang tersisa hanyalah dingin. Dan rasa dingin itulah yang membuatku berpikir jernih. Aku tidak akan menceraikannya begitu saja. Itu terlalu mudah baginya. Aku ingin dia kehilangan segalanya. Aku ingin saat dia jatuh, dia tidak punya tempat untuk mendarat. Aku mulai menyelidiki siapa Bella. Aku menyewa detektif swasta. Aku mulai mengaudit keuangan rumah tangga kami secara diam-diam. Dan yang paling mengejutkan, saat aku menelusuri aliran dana dari rekening yang selama ini aku pegang kendalinya untuk kebutuhan rumah tangga tapi sering diminta Rangga dengan alasan investasi, aku menemukan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar perselingkuhan. Rangga bukan hanya pembohong dan peselingkuh. Dia adalah kriminal. Aku menatap jam dinding lagi. Pukul 19.20, masih ada 40 menit. Lamunanku buyar. Kenangan-kenangan pahit itu kini tidak lagi membuatku sedih, tapi justru memompa semangatku. Aku sudah melewati fase menangis. Sekarang adalah fase eksekusi. Aku bangkit dari ranjang. Sudah cukup mengingat masa lalu. Sekarang saatnya menyiapkan senjata yang kutemukan di tablet itu. Senjata yang akan membuat fobia terbesar Rangga menjadi kenyataan. Dia pikir dia akan mengusirku? Tidak, Rangga. Malam ini, kau akan belajar bahwa kau tidak pernah menjadi pemilik rumah ini, bahkan kau tidak pernah menjadi pemilik hidupmu sendiri. Suara langkah kaki berat terdengar menaiki tangga. Itu pasti Rangga. Dia tidak sabar ingin memastikan aku sudah berkemas. Aku segera merapikan ekspresiku. Kembali menjadi Wulan yang tenang, Wulan yang pasrah.
Aku duduk kembali di kursi rias, membelakangi pintu, saat gagang pintu diputar kasar. "Hei, kau ngapain saja di dalam?" teriaknya dari ambang pintu. "Kulihat kopermu belum ada di bawah. Jangan main-main denganku, Wulan." "Sebentar lagi, Mas," jawabku lembut tanpa menoleh. "Aku sedang memilah mana barangku, mana barangmu. Aku tidak mau nanti dituduh mencuri barangmu." "Halah, memang kau punya barang apa yang berharga? Cepat, Bella sudah di jalan." Pintu dibanting lagi. Aku tersenyum tipis pada bayanganku di cermin. "Sabar, Wulan. Sabar." Ledakan besarnya sebentar lagi. 2 bulan sebelum malam pengusiran ini, ada satu kejadian yang mengubah segalanya. Bukan tentang perselingkuhan itu hanya pemicu emosional, tetapi tentang penemuan sesuatu yang jauh lebih gelap. Sesuatu yang bisa merenggut napas Rangga lebih cepat daripada kehilangan cinta. Malam itu hujan turun sangat deras, seolah langit Jakarta sedang menumpahkan seluruh kesedihannya. Rangga pulang dalam keadaan mabuk berat. Bau alkohol menguar tajam dari mulutnya saat aku memapahnya masuk ke kamar. Dia meracau tidak jelas, tubuhnya berat, tapi ada satu hal yang berbeda malam itu. Dia tidak marah-marah. Dia justru terlihat ketakutan. Saat aku melepaskan sepatunya, tiba-tiba dia mencengkeram pergelangan tanganku dengan kuat. Matanya membelalak, menatap langit-langit kamar dengan tatapan kosong yang mengerikan. "Jangan kunci pintunya," bisiknya dengan suara gemetar. Gelap sempit. Ayah tidak bisa napas. Aku tertegun. Selama ini, Rangga jarang sekali membicarakan ayahnya. Yang aku tahu, ayahnya meninggal saat Rangga masih remaja. Keluarga Rangga selalu menutup rapat penyebab kematiannya, hanya mengatakan sakit mendadak. Tapi malam itu, dalam ketidaksadaran alkoholnya, rahasia itu bocor. Mereka membiarkan ayah mati di sel. Racau Rangga lagi, kali ini sambil menangis seperti anak kecil. "Lantai dingin tikus utang. Aku nggak mau miskin, Wulan. Aku nggak mau berakhir di penjara kayak ayah. Aku harus kaya. Harus kaya." Tubuhnya menggigil hebat. Itu bukan sekadar mabuk. Itu adalah serangan panik. Ketakutan terbesarnya bukanlah kehilangan istri, melainkan kehilangan harta dan kebebasan. Fobia akan kemiskinan dan penjara ternyata menghantuinya setiap detik, menjadi motor penggerak keserakahan yang tidak masuk akal selama ini. Malam itu, aku hanya menenangkannya sampai dia tertidur. Tapi kata-kata, "ayah mati di sel," itu tertanam kuat di benakku. Keesokan harinya, dia pergi terburu-buru, melupakan tablet kerjanya yang sedang diisi daya di ruang kerja. Biasanya, dia menjaga gadget-gadgetnya melebihi nyawanya sendiri, memberinya password berlapis. Tapi mungkin Tuhan sedang berpihak padaku, atau mungkin karma sedang mulai bekerja. Tablet itu menyala karena notifikasi pesan yang masuk bertubi-tubi. Aku masuk ruang kerja niatnya hanya untuk mematikan notifikasi yang berisik itu. Namun, mataku menangkap nama pengirim pesan di layar yang menyala, "Bella. Sayang, transferan untuk DP apartemen barunya mana? Orang pemasaran sudah nanya ini." Darahku mendidih. Apartemen baru? Sementara dia bilang padaku bisnis sedang lesu dan memotong uang belanja dapur? Aku mencoba membuka kunci layar. Polanya sudah diganti. Aku mencoba tanggal pernikahan kami, salah. Tanggal lahirnya, salah. Lalu, dengan perasaan muak, aku mencoba tanggal lahir Bella yang pernah kulihat di postingan Instagram wanita itu. Klik. Terbuka. Betapa menyedihkannya. Password tabletnya adalah tanggal lahir selingkuhannya. Awalnya, aku hanya mencari bukti chat mesum mereka untuk alasan perceraian. Aku menemukan ribuan pesan menjijikan, foto-foto liburan, dan rencana mereka untuk menikah setelah Rangga berhasil membuangku. Tapi, jariku terhenti pada sebuah notifikasi email yang belum terbaca dari bagian keuangan kantornya. Subjeknya aneh, revisi laporan proyek Cempaka, urgent, data vendor fiktif. Firasatku mengatakan ini bukan email biasa. Aku membuka aplikasi file manager di tablet itu. Aku menelusuri folder demi folder. Rangga orang yang ceroboh dalam kerapian digital, tapi cukup licik dalam menyembunyikan sesuatu. Ada satu folder bernama skripsi referensi
yang terasa ganjil karena Rangga sudah lulus belasan tahun lalu. Aku membukanya. Isinya bukan jurnal akademik. Isinya adalah neraka baginya. Di sana tersimpan puluhan spreadsheet Excel, pindaian kwitansi, dan bukti transfer. Mataku membelalak saat membaca angka-angkanya. Ini bukan sekadar korupsi kecil-kecilan. Ini adalah penggelapan dana masif yang terstruktur rapi. Rangga, yang menjabat sebagai senior marketing, ternyata bekerja sama dengan bagian pengadaan barang untuk membuat vendor-vendor palsu dalam proyek pembangunan perumahan elit Cempaka Mas. Mereka menggelembungkan harga material hingga 300%. Selisih uangnya, yang jumlahnya fantastis, masuk ke rekening penampung atas nama orang lain, yang kemudian dialirkan ke rekening pribadi Rangga lewat jalur memutar. Aku membuka file rekapitulasi tahunan. Total dana yang digelapkan Rangga selama 3 tahun terakhir mencapai 5 miliar rupiah. 5 miliar. Uang itulah yang dia pakai untuk membiayai gaya hidup mewahnya, membelikan tas-tas branded untuk Bella, menyewa hotel bintang 5, dan berjudi online. Sementara di rumah, dia berakting seolah-olah dia adalah suami yang bekerja keras banting tulang demi istri yang tidak tahu diuntung. Tanganku gemetar, bukan karena sedih, tapi karena ngeri membayangkan keberaniannya mencuri uang perusahaan sebesar itu. Perusahaan tempatnya bekerja adalah perusahaan terbuka yang auditnya sangat ketat. Jika ini terbongkar, dia bukan hanya dipecat. Dia akan membusuk di penjara selama bertahun-tahun. Tiba-tiba, ingatan tentang racauannya semalam terlintas kembali. Aku nggak mau berakhir di penjara kayak ayah. Lantai dingin tikus. Aku tersenyum dingin di ruang kerja yang sunyi itu. Aku baru saja menemukan tombol penghancur dirinya. Senjata ini jauh lebih mematikan daripada sekadar bukti perselingkuhan. Perselingkuhan hanya akan membuatnya malu secara sosial, dan mungkin dia masih bisa bangkit dengan menikahi Bella. Tapi bukti penggelapan ini akan memiskinnya, memenjarakannya, dan mewujudkan mimpi buruk terbesarnya menjadi kenyataan. Aku segera mengambil flash disk dari laci mejaku. Dengan tangan yang kini stabil dan penuh determinasi, aku menyalin semua folder itu. Aku menyalin chat dengan Bella, bukti transfer ke rekening Bella yang bersumber dari uang haram itu, dan laporan keuangan palsu yang dia buat. Proses penyalinan data terasa sangat lama. Jantungku berpacu dengan waktu, takut Rangga tiba-tiba pulang karena ingat tabletnya tertinggal. Setiap persen pergerakan loading bar di layar terasa seperti detak bom waktu. 98%. 99%, 100%. Selesai. Aku mencabut flash disk itu dan menggenggamnya erat. Benda kecil di tanganku ini adalah kunci kebebasanku dan kunci kehancurannya. Aku mengembalikan posisi tablet persis seperti semula, membersihkan sidik jariku di layarnya dengan tisu, dan keluar dari ruangan itu seolah tidak terjadi apa-apa. Sore itu, aku langsung menghubungi Damar, pengacara kepercayaan keluarga almarhum ayahku. Damar adalah teman masa kecilku yang sangat setia dan cerdas. Saat aku menceritakan temuan ini dan menunjukkan buktinya, wajah Damar yang biasanya tenang berubah serius. "Wulan," katanya saat kami bertemu di sebuah kafe tersembunyi jauh dari jangkauan teman-teman Rangga. "Bukti ini sangat kuat. Ini pidana berat. Penggelapan dalam jabatan dan pencucian uang. Ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Kamu yakin mau memakai ini? Suamimu akan tamat riwayatnya." Aku mengaduk es kopi di hadapanku, menatap pusaran hitam di dalam gelas. Dia bukan suamiku lagi, Damar. Dia parasit yang sudah menggerogoti hidupku. Dia menghinaku, mengkhianatiku, dan merendahkan martabat keluargaku. Aku ingin dia merasakan apa yang paling dia takutkan. Aku ingin dia miskin dan terkurung. Damar mengangguk, sorot matanya menunjukkan dukungan penuh. "Baik, kita susun rencananya. Tapi ingat, Wulan, karena kamu pemegang saham mayoritas di grup perusahaan induk tempat Rangga bekerja, fakta yang tidak pernah dia tahu, kamu punya kuasa untuk memicu audit internal. Kita bisa membuat ini menjadi resmi dan legal. Kita akan buat dia berpikir dia masih aman sampai detik terakhir." Sejak hari itu, aku dan Damar bergerak di bawah tanah. Kami diam-diam memindahkan aset-aset cairku yang mungkin bisa diakses Rangga. Kami mengamankan sertifikat rumah, perhiasan, dan surat berharga lainnya. Kami membiarkan Rangga merasa menang,
Membiarkan dia semakin gila dengan perselingkuhannya, sementara kami merajut jaring perangkap yang tak kasat mata di sekelilingnya. Dan kini, senjata itu sudah siap. Dokumen-dokumen hasil audit investigasi yang dilakukan diam-diam oleh tim Damar sudah ada di tanganku. Surat pemecatan yang ditandatangani oleh Direktur Utama, atas instruksiku sebagai komisaris bayangan, sudah tercetak rapi. Rangga memiliki fobia miskin dan fobia penjara. Malam ini, aku akan memberinya keduanya sekaligus sebagai hadiah perpisahan. Kembali ke masa kini. Jarum jam menunjukkan pukul 19.35. 35 menit sudah berlalu sejak ultimatum Rangga. Waktu tersisa tinggal 25 menit lagi. Suasana di kamar tidur utama terasa mencekam, tapi bukan karena ketakutan. Udara terasa padat oleh antisipasi. Aku sudah selesai mengumpulkan senjata-senjata, fisikku ke dalam sebuah map kulit berwarna hitam yang elegan. Tidak ada air mata yang tumpah sedikit pun. Hatiku sudah membeku, berubah menjadi mesin kalkulasi yang dingin. Aku mengambil ponselku dan mendial nomor Damar. Sambungan langsung terhubung pada dering pertama. Halo, Wulan. Bagaimana situasinya? Suara bariton Damar terdengar tenang dan meyakinkan di seberang sana. Sesuai dugaan, jawabku pelan sambil berjalan menuju jendela, mengintip ke halaman bawah di mana mobil sport Rangga terparkir dengan sombongnya. Dia memberiku waktu 1 jam. Sekarang sisa 25 menit. Apakah timmu sudah siap? Semua sudah standby, Wulan. Polisi sudah kami hubungi dan sedang dalam perjalanan dengan laporan dugaan penggelapan yang sudah kita masukkan tadi pagi. Perintah pemblokiran rekening dari bank juga sudah diproses 5 menit yang lalu, tapi notifikasinya mungkin baru akan masuk ke ponselnya sebentar lagi. Tim keamanan perusahaan juga sudah siap untuk penarikan aset kantor. Bagus, ujarku. Ada kepuasan aneh yang menjalari dadaku. Pastikan ibunya, Ibu Indira, juga ada di sana saat penangkapan. Aku ingin dia melihat putra kesayangannya digelandang. Bella dan Ibu Indira sedang dalam perjalanan naik taksi online. Mereka akan sampai tepat saat drama dimulai. Kamu yakin mau menghadapi ini sendirian di dalam rumah sampai kami datang? Nada suara Damar sedikit khawatir. Aku tidak sendirian, Damar. Aku punya kebenaran di pihakku. Lagi pula, aku ingin melihat wajahnya saat dia sadar dia bukan siapa-siapa. Aku ingin melihat momen saat arogansinya runtuh. Itu hakku. Baiklah, Nyonya Komisaris. Hati-hati. Kami akan masuk tepat pukul 8. Aku memutus sambungan. Nyonya Komisaris. Sebutan itu terdengar asing tapi memberdayakan. Selama ini aku menyembunyikan identitasku demi menjaga ego suami yang rapuh, tapi malam ini, identitas itu akan menjadi palu godam yang menghancurkannya. Aku menyimpan ponsel ke saku gaun. Lalu, aku mulai melakukan hal yang mungkin terlihat aneh bagi orang yang sedang diusir. Aku tidak membereskan bajuku. Sebaliknya, aku mulai menghias ruang tamu. Aku keluar dari kamar, menuruni tangga dengan langkah tanpa suara. Rangga tidak ada di ruang tamu. Suara shower terdengar dari kamar mandi bawah. Dia sedang mandi, bersiap menyambut selingkuhannya dengan wangi. Sempurna. Aku berjalan menuju meja ruang tamu yang terbuat dari kaca tebal. Di atas meja itu, aku meletakkan 3 dokumen penting dengan tata letak yang sengaja kubuat provokatif. Pertama, di posisi paling kiri, aku meletakkan sertifikat hak milik, SHM, rumah ini. Sampul hijaunya berkilau di bawah lampu gantung. Aku membukanya tepat di halaman yang mencantumkan nama pemilik, Wulan Astari. Bukan Rangga. Kedua, di tengah, aku meletakkan bundel tebal laporan audit forensik keuangan. Halaman depannya kustabilo warna kuning cerah pada bagian, total kerugian negara perusahaan, 5.200.000.000 rupiah. Pelaku utama, Rangga Prasetya. Di sebelahnya, aku taruh cetakan foto-foto liburan mewahnya bersama Bella, lengkap dengan rincian biaya yang diambil dari dana haram itu. Ketiga, di posisi paling kanan, adalah surat pemecatan tidak hormat dan surat gugatan cerai balik. Ya, aku tidak akan membiarkan dia menceraikanku. Aku yang akan menggugatnya atas dasar perzinahan dan tindak pidana, memastikan dia tidak akan mendapat sepeser pun harta gono gini. Setelah altar kehancuran itu siap,
Aku melakukan langkah terakhir. Aku berjalan menuju panel listrik pintar di dekat dapur. Rumah ini menggunakan sistem smart home yang terintegrasi dengan ponselku. Sebuah fitur yang Rangga tidak pernah mau pelajari karena dia gaptek dan malas. Aku memprogram lampu untuk padam total tepat pukul 19.55. 5 menit sebelum batas waktuku habis. Kegelapan adalah musuh Rangga. Sejak kecil dia takut gelap. Dan ketakutan itu bertambah parah setelah kematian ayahnya di sel yang gelap. Aku akan menggunakan ketakutan primal itu untuk mengguncang mentalnya sebelum menghajarnya dengan fakta. Lalu, aku kembali duduk di sofa tunggal favoritku. Sofa yang sama tempat aku menerima ultimatumnya tadi. Aku duduk dengan kaki menyilang, postur tegak, dan ekspresi sedingin es. Di tanganku ada segelas air mineral. Aku butuh tenggorokan yang basah untuk pertunjukan nanti. Pukul 19.45. Pintu kamar mandi terbuka. Uap hangat mengepul keluar. Rangga muncul dengan hanya melilitkan handuk di pinggangnya, bersenandung kecil. Wajahnya terlihat segar, rambutnya basah. Dia begitu percaya diri. Dia begitu yakin bahwa malam ini adalah awal kehidupan barunya yang bebas dan bahagia. Dia berhenti bersenandung saat melihatku masih duduk di sofa. Dia menengok ke sekeliling, mencari koper. Nihil. Tidak ada satupun tas atau kotak kardus. Wajahnya yang tadinya cerah seketika berubah merah padam. Dia berjalan menghentak-hentak ke arahku. Apa-apaan ini, Wulan? Bentaknya, suaranya menggelegar. Sudah 45 menit. Kenapa belum ada barang yang dikemas? Kau tulia? Atau kau bebal? Aku menyesap air mineralku perlahan, lalu meletakkan gelasnya. Aku menatap jam dinding. Masih ada 15 menit, Rangga. Kenapa buru-buru? Jawabku santai. 15 menit matamu. Kau mau mengulur waktu supaya bisa memohon-mohon padaku? Tidak akan mempan. Cepat naik ke atas, ambil bajumu, dan keluar. Bella sebentar lagi sampai. Rangga mendekat, tangannya terangkat seolah hendak menarikku paksa dari sofa. Tapi gerakan tangannya terhenti di udara saat matanya menangkap sesuatu di atas meja. Matanya menyipit melihat dokumen-dokumen yang tertata rapi itu. Apa ini? Tanyanya kasar. Tangannya menyambar dokumen yang ada di tengah, laporan audit. Ini dia. Detik-detik di mana dunianya mulai retak. Dia membaca judul dokumen itu. Dahinya berkerut. Lalu matanya turun ke angka yang di stabilo kuning. Napasnya tercekat. Wajahnya yang merah karena marah perlahan memucat, warnanya luntur digantikan oleh kekagetan yang luar biasa. Tangannya mulai gemetar, membuat kertas itu berbunyi krek-krek pelan. Dari mana kau dapat ini? Bisiknya horor. Dia menatapku, tapi kali ini tidak ada arogansi di matanya. Hanya ada kebingungan dan ketakutan murni. Siapa yang memberimu ini? Aku tersenyum manis, senyum yang tidak mencapai mata. Baca lagi yang di sebelahnya, Mas. Sertifikat rumah. Rangga menjatuhkan laporan audit itu dan menyambar sertifikat hijau. Dia membukanya dengan panik. Matanya membelalak membaca nama yang tertulis di sana. Tidak mungkin. Desisnya. Bukankah ini atas namaku? Aku yang tanda tangan saat akad kredit. Kamu hanya tanda tangan sebagai penjamin, Mas. Dan kreditnya sudah lunas bulan lalu. Aku yang melunasinya. Jadi secara hukum, rumah ini, tanah ini, dan semua yang berdiri di atasnya, adalah milikku. Wulan Astari. Aku berdiri perlahan, mensejajarkan tinggiku dengan dia yang mulai membungkuk karena lemas. Jadi, secara teknis, lanjutku, suaraku tajam menusuk, kamu tidak punya hak mengusirku. Justru akulah yang sedang mempertimbangkan apakah akan mengizinkanmu tetap bernapas di propertiku atau tidak. Kau. Rangga mundur selangkah, kakinya gemetar. Dia seperti melihat hantu. Istri yang selama ini dia anggap bodoh dan penurut, tiba-tiba berubah menjadi raksasa yang siap menelannya bulat-bulat. Tepat saat itu, ponselnya yang tergeletak di meja samping bergetar hebat dan berbunyi nyaring. Bukan pesan WhatsApp, bukan telepon. Itu bunyi notifikasi mobile banking. Ting, ting, ting. Rangga menyambar ponselnya dengan gerakan putus asa. Dia menatap layar.
Kartu kredit platinum, transaksi ditolak, blokir permanen. Rekening Mandiri, status dibekukan. Rekening BCA, saldo 0 rupiah, penyitaan aset. Apa ini? Teriaknya histeris, membanting ponselnya ke sofa. Kenapa rekeningku dibekukan? Kenapa saldonya 0? Aku melirik jam dinding lagi. Pukul 19.55. Oh, itu kejutan bagian pertamanya, Mas, bisikku. Dan tepat saat jarum detik menyentuh angka 12, seluruh lampu di rumah itu mati total. Kegelapan pekat langsung menyelimuti kami. Wulan, nyalakan lampunya. Aku nggak bisa lihat. Rangga berteriak panik. Suaranya pecah, terdengar seperti anak kecil yang ketakutan. Dia mulai meraba-raba dalam gelap, napasnya memburu cepat, serangan paniknya mulai datang. Waktumu tinggal 5 menit, Mas. Suaraku menggema dari sudut ruangan, terdengar seperti vonis hakim kematian. Selamat menikmati kegelapan. Kegelapan yang tiba-tiba menyergap ruangan itu terasa begitu pekat dan berat, seolah menelan seluruh oksigen yang ada. Tidak ada cahaya bulan yang masuk karena tirai jendela yang tebal sudah kututup rapat sejak tadi. Hanya suara napas Rangga yang memburu dan terdengar panik yang memecah kesunyian. Wulan, nyalakan. Jangan main-main, teriaknya lagi. Suaranya bergetar hebat, kehilangan wibawa yang tadi dia pamerkan saat melempar surat cerai. Aku mendengar suara langkah kakinya yang tersandung kaki meja, diikuti bunyi gedebuk tumpul dan umpatan kasar. Dia jatuh. Aku masih duduk tenang di sofa, menikmati detik demi detik kehancuran mentalnya. Aku tahu betul, bagi Rangga, kegelapan bukan sekadar ketiadaan cahaya. Kegelapan adalah monster masa kecilnya. Itu mengingatkannya pada cerita ibunya tentang bagaimana ayahnya meninggal sendirian di dalam sel tahanan yang gelap dan lembab, karena gagal jantung yang dipicu ketakutan. Trauma itu tidak pernah sembuh, dan malam ini, aku membangunkannya kembali. Kenapa panik, Mas? Suaraku meluncur pelan menembus kegelapan. Aku sengaja membuat nada suaraku datar dan dingin, membuatnya terdengar seperti datang dari segala arah. Bukankah kamu orang kaya? Orang sukses? Masa orang kaya takut gelap? Diam kau. Di mana saklarnya? Kenapa listriknya mati? Dia berteriak histeris sambil meraba-raba lantai, terdengar sangat menyedihkan. Listrik mati karena yang membayar tagihannya memutuskan untuk berhenti membayar. Jawabku santai. Selama 5 tahun ini, kamu pikir listrik rumah sebesar ini gratis? Kamu pikir AC yang mendinginkan kulitmu setiap malam itu menyala dengan sendirinya? Itu semua uangku, Rangga. Dan karena kamu mengusirku, wajarkan kalau aku mematikan fasilitas milikku. Kau gila. Nyalakan. Tidak, jawabku singkat. Aku mendengar dia menggeser tubuhnya di lantai, mungkin mencoba mencari ponselnya yang tadi dibanting. Cahaya redup tiba-tiba muncul dari layar ponselnya yang retak. Dia menyalakan fitur center, menyorotkan cahaya itu ke sekeliling ruangan dengan gerakan liar dan paranoid. Cahaya itu bergetar hebat mengikuti tangannya yang gemetar. Saat sorotan cahaya itu mengenaiku, aku sudah siap. Aku duduk dengan kaki menyilang, menatapnya lurus-lurus tanpa berkedip. Dalam sorotan lampu senter yang dramatis itu, aku mungkin terlihat seperti hantu baginya. Kau? Dia menunjukku dengan tangan gemetar. Keringat dingin sebesar biji jagung terlihat membanjiri dahi dan lehernya, padahal ruangan ini cukup sejuk. Handuk yang melilit pinggangnya terlihat konyol sekarang, melambangkan betapa telanjangnya dia sebenarnya. Tanpa jabatan, tanpa harta, tanpa harga diri. Dengar bunyi itu, Mas? Tanyaku saat ponselnya kembali berbunyi ting. Ting. Bertubi-tubi. Notifikasi kegagalan transaksi dan pembekuan aset terus masuk. Itu suara kemiskinan yang datang menjemputmu. Mata Rangga membelalak lebar, pupilnya mengecil. Kata, miskin, adalah pemicu keduanya. Omong kosong apa ini? Kenapa rekeningku dibekukan? Apa yang kau lakukan? Dia mencoba bangkit berdiri, tapi kakinya lemas. Dia merangkak naik ke sofa seberang, mencoba mencari pegangan. Ingat cerita tentang ayahmu, Rangga? Aku mulai menekan tombol trauma terdalamnya. Ibu Indira pernah cerita padaku,
Dulu ayahmu juga seperti ini sebelum ditangkap. Rekening diblokir. Kartu kredit ditolak. Teman-teman menjauh. Dan akhirnya dia sendirian di ruangan gelap. Persis seperti kamu sekarang. Diam. Jangan bawa-bawa ayahku. Rangga menjerit, suaranya pecah menjadi isakan. Dia menutup telinganya dengan kedua tangan, menjatuhkan ponselnya ke sofa sehingga cahayanya kini menyorot langit-langit, menciptakan bayangan-bayangan mengerikan di dinding. Aku tidak membawa ayahmu. Kamu yang mengikuti jejaknya, ujarku kejam. Aku tidak merasa bersalah sedikit pun. Rasa kasihan sudah lama mati, dibunuh oleh pengkhianatannya. Kamu korupsi, Rangga. Kamu mencuri. Kamu pikir aku tidak tahu tentang 5 miliar itu? Kamu pikir aku tidak tahu tentang vendor fiktif di proyek Cempaka? Suasana hening seketika. Hanya ada suara napas Rangga yang tersengal-sengal, seperti orang tercekik. Tubuhnya kaku. Rahasianya yang paling busuk, yang dia simpan rapat-rapat di dalam brankas digitalnya, kini telanjang di hadapanku. Bagaimana? Suaranya hilang, tercekat di tenggorokan. Aku mengambil korek api kayu dari saku gaunku. Crash. Api kecil menyala, menerangi wajahku sebagian. Aku menyulut lilin aromaterapi yang ada di atas meja, tepat di samping tumpukan dokumen. Cahaya lilin yang temaram bergoyang pelan, memberikan efek dramatis pada tumpukan kertas yang menjadi vonis kematiannya. Mendekatlah, Mas, perintahku lembut tapi penuh kuasa. Lihatlah kehancuranmu dengan mata kepalamu sendiri. Jangan jadi pengecut yang cuma berani berteriak dalam gelap. Rangga, dengan sisa-sisa tenaganya, merangkak mendekat ke meja. Wajahnya pucat pasi, bibirnya membiru. Dia terlihat seperti pesakitan yang sedang menunggu hukuman gantung. Ketakutan akan penjara dan kemiskinan telah meruntuhkan arogansinya dalam waktu kurang dari 10 menit. Dia bukan lagi suami yang berkuasa, dia hanyalah tikus yang terpojok. Kau punya waktu 15 menit lagi sebelum tamu-tamu istimewamu datang, kataku sambil melirik jam tangan. Gunakan waktu itu untuk membaca dosamu. Dia menatap tumpukan kertas itu dengan ngeri. Dia tahu isinya benar, tapi egonya masih berusaha menyangkal. Serangan psikologis ini berhasil. Dia sudah kalah sebelum perang fisik dimulai. Mentalku di atas angin, sementara dia sudah hancur lebur di dasar jurang ketakutannya sendiri. Aku menatapnya dengan tatapan merendahkan yang selama ini selalu dia berikan padaku. Kini, roda itu berputar. Dan putarannya melindasnya tanpa ampun. Cahaya lilin yang bergoyang menciptakan bayangan panjang di wajah Rangga yang kini basah oleh keringat dan air mata ketakutan. Dia duduk bersimpuh di lantai karpet, matanya terpaku pada 3 tumpukan dokumen di atas meja kaca. Tangannya gemetar hebat saat dia memberanikan diri menyentuh tumpukan pertama, laporan audit. Baca yang keras, Mas, perintahku. Aku menyesap air mineralku lagi, menikmati pemandangan ini layaknya menonton pertunjukan teater baris depan. Rangga membuka halaman yang kutandai. Suaranya serak dan putus-putus saat dia mulai mengeja kata-kata di sana. Ditemukan aliran dana mencurigakan ke rekening atas nama Gunawan Santoso yang terindikasi sebagai rekening penampung saudara Rangga Prasetya. Dia berhenti membaca. Napasnya tercekat. Dia mendongak menatapku, matanya merah. Ini dokumen rahasia perusahaan. Dari mana kau dapat ini? Kau meretas kantorku? Kau bisa dipenjara karena mencuri data. Aku tertawa renyah. Tawa yang lepas dan penuh kemenangan. Betapa bodohnya dia. Di ujung tanduk pun, dia masih mencoba mengancamku. Mencuri? Oh, Rangga sayang. Kamu lupa satu hal kecil tentang istrimu yang bodoh ini, kataku sambil mencondongkan tubuh ke depan, membiarkan cahaya lilin menyinari wajahku sepenuhnya. Ingat perusahaan logistik tempatku bekerja dulu? PT Buana Logistik. Ya, tempat kau jadi staf rendahan itu, jawabnya sinis, meski suaranya gemetar. PT Buana Logistik adalah anak perusahaan dari Buana Group. Dan Buana Group adalah pemegang saham mayoritas, alias pemilik 60% saham di perusahaan properti tempatmu bekerja, Rangga. Rahang Rangga jatuh. Mulutnya menganga, tapi tidak ada suara yang keluar.
Otaknya berusaha keras memproses informasi ini. Dan siapa pemilik Buana Group setelah ayahku meninggal? Tanyaku retoris. Aku mengambil sertifikat saham dari tumpukan dokumen dan melemparnya pelan ke wajahnya. Aku, Wulan Astari. Istri yang kau bilang gembel dan tak punya apa-apa ini adalah komisaris utama di induk perusahaanmu. Secara hierarki, aku adalah bos dari bosmu. Tidak mungkin. Rangga menggeleng-gelengkan kepalanya seperti orang gila. Dia memungut sertifikat saham itu, membacanya berulang-ulang, mencari celah bahwa itu palsu. Tapi stempel notaris dan tanda tangan resmi di sana tidak bisa dibohongi. Jadi, audit itu bukan pencurian data. Jelasku dengan nada seperti guru mengajari murid TK yang bebal. Itu adalah audit internal yang diperintahkan oleh komisaris utama, aku, karena mencurigai adanya tikus berdasi di jajaran manajemen menengah. Dan ternyata tikus itu tidur di sebelahku setiap malam. Wajah Rangga berubah dari pucat menjadi abu-abu. Dia menyadari bahwa dia tidak punya celah untuk kabur. Dia tidak bisa menuntutku. Dia tidak bisa melapor polisi. Akulah hukum di dunia kerjanya. Sekarang lihat surat di sebelahnya, tunjukku pada amplop putih berlogo perusahaan. Dengan tangan lemas, dia membuka amplop itu. Surat pemecatan. Berdasarkan bukti pelanggaran berat. Saudara Rangga Prasetya diberhentikan dengan tidak hormat, dan wajib mengembalikan dana sebesar 5 miliar rupiah dalam waktu 2x 24 jam, atau akan diproses secara hukum. Kertas itu jatuh dari tangannya. Rangga menatapku dengan tatapan kosong. 5 miliar. Aku tidak punya uang sebanyak itu, Wulan. Uangnya sudah habis. Sebagian buat judi, sebagian buat Bella, potongku cepat. Ya, aku tahu. Tas Hermes, jam Rolex, liburan ke Bali. Kamu membakar uang curian demi terlihat kaya di depan pelacur itu. Dan sekarang, kamu harus membayarnya. Dengan apa? Ginjalmu? Rangga tiba-tiba merangkak mendekat, mencoba memegang kakiku. Wulan, tolong. Jangan begini. Kita suami istri. Tolong jangan laporkan aku. Aku akan ganti, tapi beri aku waktu. Jangan penjarakan aku. Aku takut penjara, Wulan. Tolong. Air matanya menetes membasahi kakiku. Pemandangan yang sangat kontras dengan 1 jam lalu saat dia berteriak mengusirku. Namun, hatiku sudah menjadi batu. Permintaannya justru terdengar menjijikkan di telingaku. Terlambat, Mas, ujarku sambil menarik kakiku menjauh, jijik disentuh olehnya. Berkas laporan polisi sudah masuk pagi tadi. Sekarang polisi sedang dalam perjalanan ke sini. Polisi? Rangga memekik histeris. Dia mundur ketakutan, punggungnya menabrak meja kaca. Dan satu lagi, aku menunjuk dokumen terakhir. Sertifikat rumah. Kau bilang aku harus angkat kaki dari rumahmu? Baca itu baik-baik. Rangga tidak perlu membacanya. Dia sudah tahu isinya saat melihat sekilas tadi. Dia tahu bahwa dia tidak punya hak atas 1 inci pun ubin di rumah ini. Kau menjebakku. Desisnya penuh kebencian. Rasa takutnya kini bercampur dengan amarah karena merasa dipermainkan. Kau sudah rencanakan ini semua? Kau wanita iblis. Aku iblis? Aku berdiri tegak, menatapnya tajam. Aku istri yang setia selama 5 tahun, Rangga. Aku menutupi kekuranganmu. Aku memakai uangku untuk membelikanmu mobil supaya kamu tidak malu. Aku diam saat ibumu menghinaku. Aku diam saat kamu selingkuh. Tapi saat kamu mencoba membuangku seperti sampah dan mengambil satu-satunya tempat berlindungku, kamu yang membangunkan iblis itu. Aku mengambil ponselku yang sedari tadi menyala menampilkan jam. Waktumu habis, Rangga, kataku dingin. 1 jam sudah berlalu. Kamu bilang siapa yang tidak berkemas harus keluar? Nah, karena rumah ini milikku, dan kamu tidak punya hak tinggal di sini, silakan keluar. Sekarang. Rangga terdiam. Dia menatap ke sekeliling ruangan yang gelap, lalu menatapku, lalu menatap pintu depan. Dia menyadari ironi yang menyakitkan ini. Dia memberi ultimatum pengusiran, tapi ternyata dialah yang terusir. Dia ingin membuangku agar bisa memasukkan Bella.
Tapi sekarang dia yang terbuang tanpa membawa apa-apa selain handuk yang melilit di pinggangnya. Tiba-tiba, dari luar terdengar suara deru mobil berhenti. Cahaya lampu mobil menembus celah ventilasi. "Ah, mereka sudah datang," kataku sambil tersenyum miring. "Keluarga barumu sudah datang. Bella dan ibumu. Dan sepertinya, ada mobil patroli juga yang mengikuti mereka." Rangga panik luar biasa. Dia berlari ke arah jendela, mengintip keluar. Tubuhnya merosot ke lantai saat melihat mobil polisi dengan lampu rotator biru yang menyala diam-diam parkir tepat di depan gerbang, di belakang taksi yang baru saja menurunkan Bella dan Ibu Indira. Tidak. Racau Rangga. Dia berbalik menatapku, matanya memelas putus asa. "Wulan, tolong sembunyikan aku. Aku suamimu. Jangan biarkan mereka membawaku." Aku berjalan melewatinya menuju pintu depan. Aku memegang gagang pintu, siap membukanya lebar-lebar untuk pertunjukan babak terakhir. "Kau bukan suamiku lagi, Rangga. Kau cuma maling yang numpang hidup di rumahku," bisikku tepat di telinganya sebelum aku memutar kunci pintu. Klik. Pintu terbuka lebar. Cahaya lampu jalan dan lampu mobil menyerbu masuk, menyinari Rangga yang meringkuk setengah telanjang di lantai ruang tamu, dikelilingi bukti kejahatannya. Di depan pintu, Bella berdiri dengan koper besar dan senyum yang seketika luntur saat melihat polisi di belakangnya. Ibu Indira melongo kaget. Dan dua petugas polisi berseragam melangkah masuk dengan wajah tegas. Panggung penghakiman sudah siap. Suara ban mobil yang berdecit di aspal depan rumah, memecah keheningan malam yang mencekam di ruang tamu. Cahaya lampu depan mobil menembus ventilasi udara di atas pintu utama, menciptakan garis-garis cahaya yang bergerak liar di dinding, seolah menyiratkan kekacauan yang akan segera terjadi. Di dalam, Rangga masih meringkuk di lantai, tubuhnya gemetar hebat bukan karena dinginnya pendingin ruangan yang sudah mati, melainkan karena dinginnya ketakutan yang merasuk hingga ke tulang sumsum. Dia seperti tikus yang sadar bahwa perangkap telah tertutup rapat, dan kucing pemburu sudah berdiri di ambang pintu. Aku berdiri tegak, merapikan sedikit kerutan di gaun tidur sutraku yang elegan, lalu berjalan dengan langkah tenang menuju pintu utama. Tanganku terulur, menyentuh gagang pintu yang terasa dingin di telapak tangan. Ada kepuasan yang menyeruak di dada, sebuah sensasi kemenangan yang meluap-luap namun terkendali. Ini adalah momen yang sudah kurencanakan dalam tidur-tidur ayamku selama berbulan-bulan. Momen di mana aku akan menarik tirai panggung sandiwara ini, dan membiarkan para pemainnya melihat betapa buruknya naskah hidup yang mereka tulis sendiri. "Wulan, jangan." Suara Rangga terdengar serak, sebuah bisikan putus asa dari lantai. "Jangan buka pintunya. Aku mohon. Kita bisa bicara baik-baik. Aku suamimu, Wulan. Ingat janji pernikahan kita?" Aku menoleh sedikit, menatapnya lewat bahuku. Dalam kegelapan remang-remang yang hanya dibantu oleh cahaya bulan dari celah jendela, aku bisa melihat matanya yang basah dan merah. "Janji pernikahan itu sudah kau bakar saat kau menyentuh wanita lain, Mas. Dan abunya sudah kau buang saat kau melempar surat cerai ke wajahku 1 jam yang lalu. Sekarang, nikmatilah tamumu." Dengan sentakan tegas, aku memutar kunci dan menarik pintu ganda yang berat itu hingga terbuka lebar. Angin malam langsung menyerbu masuk, membawa serta suara langkah kaki sepatu hak tinggi yang mengetuk lantai teras dengan irama angkuh. Di sana, di bawah sorot lampu teras yang otomatis menyala karena sensor gerak, berdiri 2 wanita yang menjadi sumber mimpi burukku sekaligus target balas dendamku. Bella dan Ibu Indira. Bella berdiri paling depan, mengenakan gaun merah menyala yang memeluk tubuhnya dengan ketat, terlalu berlebihan untuk sekadar acara pindahan rumah. Wajahnya dipoles makeup tebal, bibirnya merah merekah, dan tangannya menggenggam pegangan koper besar bermerek Louis Vuitton. Koper yang aku tahu persis dibeli Rangga menggunakan kartu kredit tambahan yang tagihannya dialihkan ke perusahaan. Di sebelahnya, Ibu Indira berdiri dengan dagu terangkat tinggi, tas tangan tersampir di lengan, memancarkan aura arogansi khas seorang ibu suri yang merasa akan segera mengambil alih istana baru. Namun, senyum kemenangan di wajah mereka berdua tidak bertahan lama. Senyum itu perlahan luntur, membeku, lalu retak menjadi ekspresi kebingungan saat mata mereka menyapu keadaan di dalam rumah. Mereka mengharapkan sambutan hangat, mungkin Rangga yang berlari memeluk mereka, atau setidaknya melihatku yang sedang menyeret koper keluar sambil menangis. Sebaliknya, yang mereka lihat adalah kegelapan. "Kok gelap,
Mas, suara Bella terdengar manja namun ada nada jengkel di sana. Dia melangkah masuk tanpa permisi, hak sepatunya berbunyi tak-tak-tak di atas lantai granit. Katanya kamu sudah usir si pembantu itu? Kok lampunya mati semua? Kamu lupa bayar listrik ya? Duh, panas tahu. Ibu Indira ikut melangkah masuk, langsung mengomel tanpa melihat situasi dengan jelas. Rangga, di mana kamu? Masa ibu datang disambut gelap-gelapan begini? Wulan mana? Dia sudah pergi kan? Jangan bilang dia masih di sini dan bikin ulah mematikan lampu. Dasar wanita kampungan tidak tahu diuntung. Aku mundur selangkah ke dalam bayang-bayang, membiarkan mereka masuk lebih dalam ke perangkap. Saat itulah, dari belakang mereka, Damar melangkah keluar dari balik pilar teras, diikuti oleh 2 orang petugas kepolisian berseragam lengkap dan 2 orang petugas keamanan perusahaan berbadan tegap. Cahaya senter polisi yang menyilaukan tiba-tiba menyala, menyorot langsung ke tengah ruangan, tepat ke arah Rangga yang masih terduduk lemas di lantai dengan hanya berbalut handuk. Kia ah! Bella menjerit kaget, menutup matanya karena silau. Astaga! Ibu Indira terlonjak mundur, nyaris menabrak polisi di belakangnya. Saat mata mereka mulai beradaptasi dengan cahaya senter yang membedah kegelapan itu, pemandangan di depan mereka membuat napas mereka tercekat. Rangga, sang direktur idaman, sang putra kebanggaan, terlihat seperti pengemis yang baru saja digebuki massa. Wajahnya sembab, matanya bengkak, dan dia gemetar hebat. Di sekelilingnya berserakan kertas-kertas dokumen yang menjadi bukti kejahatannya. Mas Rangga, cicit Bella, suaranya bergetar. Dia menurunkan koper mahalnya, tangannya menutup mulut. Kakakmu kenapa? Kenapa telanjang? Kenapa ada polisi? Ibu Indira, yang otaknya sepertinya menolak untuk menerima kenyataan, langsung mengalihkan pandangannya padaku. Naluri pertamanya, seperti biasa, adalah menyalahkanku atas segala ketidakberesan di dunia ini. Dia menudingku dengan telunjuknya yang bergetar. Heh, Wulan, kamu apakan suamimu? Teriaknya melengking, suaranya memantul di dinding-dinding ruang tamu yang luas. Kamu panggil polisi? Kamu mau bikin drama apa lagi? Kurang ajar kamu ya. Suami mau nikah lagi itu hal biasa bagi laki-laki sukses. Kamu jangan jadi istri durhaka yang main lapor polisi karena cemburu. Cabut laporanmu sekarang atau ibu kutu kamu jadi batu. Aku terkekeh pelan. Tawa yang terdengar sangat asing bahkan di telingaku sendiri. Tawa yang kosong namun tajam. Aku berjalan perlahan mendekati area yang tersorot cahaya, membiarkan wajahku terlihat jelas oleh mereka. Wajah yang tidak lagi memiliki jejak air mata, hanya ada ketegasan yang dingin. Ibu pikir ini soal cemburu? Tanyaku dengan nada rendah namun penuh penekanan. Ibu pikir aku memanggil polisi karena Rangga selingkuh dengan wanita murahan ini? Tidak, Bu. Aku punya standar yang lebih tinggi daripada sekadar mengurusi urusan ranjang anak ibu yang berantakan. Lalu apa? Bentak Ibu Indira, melangkah maju hendak menampar wajahku, tapi langkahnya terhenti saat seorang petugas polisi merentangkan tangan menghalanginya. Damar, yang sejak tadi berdiri tenang di samping polisi, akhirnya membuka suara. Suara baritonnya terdengar berwibawa, mematikan segala kebisingan yang dibuat Ibu Indira. Maaf, Ibu. Harap tenang. Saudara Rangga bukan dilaporkan atas masalah domestik atau perselingkuhan. Ini adalah kasus pidana berat. Pidana? Bella membeo, matanya bergerak liar dari Rangga ke polisi, lalu ke arahku. Salah satu petugas polisi maju selangkah, memegang borgol perak yang berkilau di bawah sorot senter. Dia membacakan surat perintah penangkapan dengan suara lantang dan formal, seolah sedang membacakan vonis kematian bagi masa depan Rangga. Saudara Rangga Prasetya, kami menahan Anda berdasarkan laporan dari PT Buana Group atas dugaan tindak pidana penggelapan dana perusahaan dalam jabatan, pemalsuan dokumen keuangan, dan tindak pidana pencucian uang dengan total kerugian negara dan perusahaan mencapai 5 miliar rupiah. Anda berhak untuk diam, namun segala perkataan Anda dapat dan akan digunakan untuk melawan Anda di pengadilan. Hening. Dunia seakan berhenti berputar selama beberapa detik. Kata, 5 miliar, dan, penggelapan, menggantung di udara, berat dan mencekik. Wajah Ibu Indira memucat seketika, seolah darahnya disedot habis oleh lantai yang dipijaknya.
Mulutnya membuka menutup seperti ikan maskoki yang kehabisan oksigen. Lututnya goyah, dan dia harus berpegangan pada sandaran sofa agar tidak ambruk. "Rangga!" desis Ibu Indira, suaranya nyaris tak terdengar. Dia menatap anaknya dengan tatapan horor, tatapan seorang ibu yang menyadari bahwa kebanggaannya hanyalah sebuah ilusi. "Apa maksud Pak Polisi ini, Nak? Kamu mencuri? Bukannya kamu direktur? Bukannya kamu kaya? Bukannya bonusmu besar setiap bulan?" Rangga menunduk semakin dalam, menyembunyikan wajahnya di antara kedua lututnya. Dia tidak berani menatap ibunya. Dia tidak berani menjawab. Kebisuannya adalah konfirmasi yang paling menyakitkan. Di sisi lain, reaksi Bella jauh lebih dramatis dan cepat. Otak wanita itu bekerja dengan kecepatan kalkulator pedagang pasar. Dia sedang menghitung rugi laba dalam hitungan detik. Rangga ditangkap. Rangga bukan direktur. Rangga adalah maling. Rangga miskin. Dan yang paling parah, Rangga akan dipenjara. Perlahan, Bella memundurkan langkahnya. Tangannya melepaskan pegangan koper Louis Vuitton itu, seolah benda itu tiba-tiba berubah menjadi bara api. Wajah cantiknya berubah menjadi topeng kejijikan yang murni. "Mas!" panggil Rangga lirih, akhirnya mendongak dan menatap selingkuhannya dengan mata memelas. "Bella, sayang, tolong aku. Telepon pamanmu yang pengacara itu. Kamu bilang pamanmu hebat. Bantu aku. Sayang." Bella menyentak, suaranya melengking tinggi hingga menyakitkan telinga. "Siapa yang kamu panggil sayang? Jangan ngawur ya." "Bella," seru Rangga, air matanya mulai menetes lagi. Hatinya hancur melihat wanita yang demi dirinya dia rela mengkhianati istri sahnya. Kini menatapnya seperti menatap kotoran anjing di jalanan. "Kita mau menikah, Bel. Aku melakukan ini semua demi kamu. Demi gaya hidup kita. Kamu bilang kamu cinta mati sama aku." "Cinta? Sama maling?" Bella tertawa sinis, tawa yang terdengar kejam dan merendahkan. Dia berkacak pinggang, menunjuk-nunjuk wajah Rangga dengan kuku palsunya yang panjang. "Sadar diri dong, Mas. Aku mau sama kamu karena aku pikir kamu kaya raya. Aku pikir kamu direktur beneran yang punya saham. Kalau tahu kamu cuma staf rendahan yang nyolong uang kantor buat beliin aku tas, mana sudi aku dilirik sama kamu. Ih, najis. Jangan bawa-bawa aku. Aku ini korban penipuanmu juga tahu." "Kau bohong." "Isak Rangga. Kau bilang cintamu tulus." "Tulus matamu," umpat Bella kasar. Bahasa halusnya hilang seketika, memperlihatkan sifat aslinya yang kasar. Dia berbalik badan, hendak kabur keluar pintu. "Minggir, aku mau pulang. Aku nggak kenal laki-laki ini." Namun, Damar dengan sigap memberi isyarat pada petugas keamanan. Dua orang berbadan tegap langsung menghalangi jalan keluar Bella. "Tahan saudari Bella," perintah Damar tegas. "Apa-apaan ini? Minggir. Kalian tahu siapa aku?" teriak Bella histeris. "Kami tahu siapa Anda," jawab Damar tenang sambil membuka sebuah map. "Saudari Bella adalah penerima aliran dana terbesar dari hasil kejahatan saudara Rangga. Berdasarkan bukti transfer yang kami miliki, ada dana sebesar 2 miliar rupiah yang mengalir ke rekening pribadi Anda dan digunakan untuk pembelian aset bergerak. Anda harus ikut ke kantor polisi sebagai saksi kunci dan terduga penadah pencucian uang." "Apa?" Jeritan Bella kali ini benar-benar memekakan telinga. Wajahnya yang penuh makeup kini luntur oleh keringat dingin dan air mata ketakutan. "Penadah? Enak aja. Aku nggak tahu uang itu curian. Aku cuma dikasih. Ini tasku. Ini milikku. Jangan sentuh." Petugas keamanan tidak peduli dengan teriakannya. Mereka menyita koper dan tas tangan yang dipegangnya. "Semua barang bukti harus diamankan," kata polisi. "Silakan jelaskan ketidaktahuan Anda di depan penyidik nanti." Bella meronta-ronta seperti orang kesurupan saat digiring oleh petugas. "Lepasin. Wulan. Wulan, tolongin aku. Kita kan sesama perempuan. Kamu pasti ngerti kan? Aku cuma dirayu sama suamimu. Wulan, jangan diam aja." Aku menatapnya datar, tanpa emosi.
Sesama perempuan tidak merebut suami orang dan menghina istri sahnya, Bella. Sesama perempuan tidak merencanakan pengusiran wanita lain dari rumahnya sendiri. Nikmati tumpangan gratis naik mobil patroli. Kudengar AC di sana dingin, cocok untuk mendinginkan kepalamu yang panas. Bella terus memaki dan menjerit saat diseret keluar, suaranya perlahan menjauh, ditelan oleh kegelapan malam. Sekarang, tersisa Ibu Indira. Wanita tua itu masih berdiri mematung, syok melihat anaknya diborgol dan calon menantu idamannya diseret polisi. Namun, naluri bertahan hidupnya yang licik mulai muncul perlahan. Dia menyadari bahwa kapal tempatnya bernaung, Rangga, sudah karam. Dia butuh skoci penyelamat baru. Dan matanya tertuju padaku. Perlahan, ekspresi wajahnya berubah. Dari angkuh dan marah, menjadi memelas dan penuh drama. Dia melangkah mendekatiku dengan tangan terulur. Air mata buaya mulai menetes membasahi pipinya yang keriput. Wulan. Panggilnya dengan suara bergetar yang dibuat-buat. Nak Wulan, ibu nggak tahu apa-apa soal ini, nak. Sumpah, ibu nggak tahu kalau Rangga senakal ini. Rangga memang anak bodoh. Tapi ibu kan nggak salah apa-apa. Ibu cuma orang tua yang ingin melihat anaknya bahagia. Dia mencoba meraih tanganku, tapi aku memundurkan diri, menolak sentuhannya yang bagiku terasa beracun. Jangan sentuh aku, Bu, kataku dingin. Wulan, tolonglah. Ibu Indira berlutut di hadapanku, sebuah pemandangan yang tak pernah kubayangkan akan terjadi. Wanita yang selalu mendongak menatapku rendah, kini bersimpuh di kakiku. Kamu menantu yang baik, kan? Kamu diajarkan orang tuamu untuk menghormati orang tua, kan? Kamu nggak akan tega melihat ibu mertuamu terlantar di jalanan, kan? Rangga di penjara, Bella pergi. Ibu sebatang kara, Wulan. Biarkan ibu tinggal di sini ya. Ibu janji akan bantu-bantu masak. Ibu janji nggak akan rewel lagi. Sungguh luar biasa tebal muka wanita ini. Baru 10 menit yang lalu dia mengutukku jadi batu. Sekarang dia mengemis minta atap untuk berteduh. Aku menatapnya dengan rasa jijik yang tak bisa kusembunyikan lagi. Aku mengambil dokumen sertifikat rumah dari meja yang masih diterangi cahaya lilin dan senter polisi. Aku membukanya tepat di depan wajahnya. Ibu bisa baca huruf Latin, kan? Tanyaku sarkastis. Ibu Indira menyipitkan mata, membaca tulisan di sertifikat itu dengan susah payah. SHM nomor 1024. Pemilik, Wulan Astari. Loh? Matanya membelalak kaget. Kok nama kamu? Bukannya ini rumah Rangga? Katanya dia beli tunai waktu kalian nikah? Katanya ini bukti kesuksesan dia? Rangga pembohong, Bu, jelasku dengan sabar namun menusuk. Dia tidak pernah punya apa-apa. Rumah ini warisan almarhum ayahku. Aku yang membelinya, aku yang merenovasinya, dan aku yang membayarnya lunas. Selama 5 tahun ini, kalian berdua menumpang hidup di rumahku, memakan nasi yang dibeli pakai uangku, tidur di kasur yang kubeli, menikmati listrik yang kubayar, sambil setiap hari kalian menghinaku, merendahkanku, dan memperlakukanku seperti pembantu. Aku menutup sertifikat itu dengan bunyi plak yang keras, membuat Ibu Indira terperanjat. Jadi, jawaban untuk pertanyaan ibu adalah, tidak. Aku bukan menantu yang baik untuk mertua yang jahat dan tidak tahu diri. Tidak ada tempat bagi parasit di rumah ini. Detik ini juga, aku mengusir kalian semua. Angkat kaki dari rumahku. Dan jangan harap bisa membawa satupun barang dari rumah ini karena semuanya, mulai dari sendok makan sampai baju yang menempel di badan ibu itu, dibeli pakai uangku. Kau tegas sekali, Wulan. Ibu Indira meraung, topeng memelasnya hancur kembali menjadi kemarahan histeris. Dia bangkit berdiri, menunjuk wajahku dengan penuh kebencian. Aku ini orang tua, kau berdosa menelantarkan mertua. Mau tidur di mana aku malam ini? Aku punya penyakit rematik. Aku punya darah tinggi. Kalau aku mati di jalan, arwahku akan menghantuimu. Di mana saja asal bukan di sini, jawabku datar. Mungkin ibu bisa menyusul Rangga tidur di lantai penjara. Atau tidur di pos ronda. Aku tidak peduli. Katanya kalian keluarga yang kompak dan saling mendukung. Kan? Buktikan kekompakan itu dalam penderitaan. Polisi mulai menarik Rangga untuk berdiri.
Rangga meronta lemah. Handuk yang melilit pinggangnya nyaris melorot, membuatnya semakin terlihat menyedihkan dan kehilangan martabat. Wulan, tunggu. Rangga berteriak panik saat diseret menuju pintu. Maafkan aku hilaf. Aku janji akan berubah. Aku akan bayar semuanya. Jangan biarkan mereka membawaku. Aku takut penjara, Wulan. Di sana gelap. Di sana kotor. Tolong aku. Bawa dia, Pak, perintahku pada polisi tanpa menoleh lagi pada Rangga. Baunya mengganggu rumah saya. Rangga terus berteriak memanggil namaku, suaranya bercampur dengan isak tangis yang memilukan. Tapi hatiku sudah membatu. Tidak ada lagi rasa iba. Yang ada hanya rasa lega. Di luar, tetangga-tetangga mulai berkumpul di depan pagar. Mereka berbisik-bisik, menunjuk-nunjuk, dan beberapa bahkan merekam kejadian ini dengan ponsel mereka. Lampu kilat kamera berkedip-kedip, mengabadikan momen kehancuran keluarga yang selama ini dikenal sombong itu. Besok pagi, video, direktur sombong ditangkap polisi dengan hanya memakai handuk, pasti akan viral di grup WhatsApp kompleks dan media sosial. Reputasi yang selama ini dijaga mati-matian oleh Ibu Indira hancur lebur dalam satu malam. Ibu Indira, menyadari tidak ada lagi harapan baginya di istana ini, akhirnya berjalan tertatih-tatih keluar pintu. Dia sempat menoleh sekali lagi, menatap kemewahan ruang tamu yang dulu dia banggakan sebagai milik anaknya. Kini dia sadar, dia hanyalah tamu tak diundang yang sudah terlalu lama menginap. Damar memberi isyarat pada petugas keamanan untuk mengawal Ibu Indira sampai keluar pagar, memastikan dia tidak mengambil pot bunga atau sandal jepit sekalipun. Setelah mobil polisi melaju pergi dengan raungan sirene yang memecah malam, dan Ibu Indira menghilang di ujung jalan yang gelap sambil menangis meraung-raung, suasana rumah kembali hening. Namun, kali ini keheningan itu berbeda. Bukan lagi keheningan yang mencekam dan penuh tekanan batin. Ini adalah keheningan yang damai. Keheningan yang bersih. Aku berdiri di ambang pintu, menatap langit malam yang mulai menampakkan bintang. Damar berdiri di sampingku, menyimpan kembali dokumen-dokumen ke dalam tas kerjanya. Kerja bagus, Nyonya Wulan, katanya sambil tersenyum tipis. Sangat epik. Saya rasa mereka tidak akan pernah melupakan malam ini seumur hidup mereka. Aku menarik napas panjang, menghirup udara malam yang terasa sangat segar. Beban seberat 5 ton yang selama ini menindih dadaku rasanya terangkat sudah. Terima kasih, Damar, jawabku. Sekarang, tolong pesankan jasa cleaning service profesional yang paling mahal. Aku ingin seluruh rumah ini disterilkan malam ini juga. Gosok setiap ubin yang pernah mereka injak, cuci setiap sofa yang pernah mereka duduki. Aku tidak mau ada sisa kuman, bau, atau jejak negatif mereka yang tertinggal di rumahku. Aku mau rumah ini bersih total. Siap laksanakan, jawab Damar. Malam itu, setelah tim pembersih selesai bekerja dan rumahku beraroma antiseptik dan lavender segar, aku tidur nyenyak untuk pertama kalinya dalam 5 tahun. Tanpa dengkuran suami yang egois di sampingku, ranjang king size ini terasa jauh lebih luas, lebih nyaman, dan lebih milikku. 6 bulan kemudian. Waktu adalah penyembuh terbaik, tapi karma adalah hakim yang paling adil. Setengah tahun telah berlalu sejak malam pengusiran itu, dan roda nasib telah berputar 180 derajat bagi semua lakon dalam drama kehidupanku. Pagi ini, Jakarta terlihat cerah dari balik dinding kaca ruang kerjaku di lantai 20 gedung Buana Tower. Aku berdiri di sana, menyesap secangkir Earl Grey teh hangat, memandang hiruk-pikuk kota di bawah sana yang tampak kecil seperti mainan. Penampilanku sudah berubah total. Wulan yang dulu kusam, yang selalu memakai daster dan rambut dicepol asal-asalan, sudah mati. Bayanganku di kaca memantulkan sosok wanita karir yang percaya diri. Rambutku kini dipotong model bob pendek yang membingkai wajahku dengan tegas, memberikan kesan segar dan berwibawa. Aku mengenakan setelan blazer sutra berwarna krim rancangan desainer lokal ternama, dipadukan dengan aksesori minimalis namun elegan. Di meja kerjaku yang terbuat dari kayu mahoni mengkilap, sebuah papan nama emas bertuliskan, Wulan Astari, Komisaris Utama, berkilau tertimpa sinar matahari pagi. Mengambil alih kendali penuh atas perusahaan warisan ayah ternyata adalah keputusan terbaik yang pernah kubuat. Selama ini aku bersembunyi di balik bayang-bayang Rangga,
karena takut melukai egonya yang rapuh. Betapa bodohnya aku dulu. Ternyata, aku memiliki bakat bisnis yang mengalir dalam darahku. Dalam 6 bulan, aku berhasil melakukan restrukturisasi manajemen, membuang tikus-tikus, korup teman-teman Rangga, dan meningkatkan profit perusahaan hingga 20%. Para pemegang saham yang dulu meragukanku kini menunduk hormat setiap kali aku memasuki ruang rapat. Suara ketukan halus di pintu membuyarkan lamunanku. "Masuk," ucapku. Pintu terbuka, dan Damar melangkah masuk dengan senyum cerah yang selalu berhasil membuat suasana ruangan menjadi lebih hangat. Dia membawa sebuah map tebal berwarna biru. Hubungan kami semakin dekat akhir-akhir ini. Damar bukan lagi sekadar pengacara keluarga atau teman masa kecil, dia adalah mitra strategisku, dan mungkin lebih dari itu di masa depan. Tapi aku tidak terburu-buru. Aku sedang menikmati kemerdekaanku, mencintai diriku sendiri sebelum memutuskan untuk mencintai orang lain lagi. "Selamat pagi, Ibu Komisaris," sapa Damar dengan nada bercanda. "Laporan bulanan, proyek pembersihan, edisi ke-6 sudah tiba. Kamu siap mendengar kabar terbaru dari teman-teman lama kita?" Aku berbalik, meletakkan cangkir tehku, dan duduk di kursi kerjaku yang nyaman. Senyum miring terukir di bibirku. Ini adalah ritual bulanan kami. Memantau bagaimana semesta bekerja menyeimbangkan neraca keadilan. Tentu saja, Damar. Itu adalah hiburan terbaikku di sela-sela tumpukan pekerjaan ini. Bacakan bagian yang paling menyedihkan. Damar duduk di kursi hadapanku, membuka map itu dengan gaya dramatis, seolah sedang membaca nominasi penghargaan. "Baiklah, kita mulai dari bintang utama kita, Tuan Rangga Prasetya," mulai Damar. Wajahnya menjadi sedikit serius. Kabar dari Rutan Salemba sangat memprihatinkan, kalau tidak mau dibilang tragis. "Ceritakan detailnya," pintaku. Aku ingin mendengar setiap rinciannya. Bukan karena sadis, tapi untuk meyakinkan diriku bahwa keputusan yang kuambil sudah benar. Vonis hakim minggu lalu sudah ketok palu. 7 tahun penjara potong masa tahanan, ditambah denda 2 miliar rupiah subsidiar 1 tahun kurungan. Karena seluruh asetnya sudah kita sita dan rekeningnya kosong melompong, dia tidak bisa membayar denda itu. Jadi otomatis masa tahanannya bertambah menjadi 8 tahun. 8 tahun, gumamku. Cukup lama untuk merenung. "Itu baru soal durasi," lanjut Damar. "Kehidupannya di dalam sel jauh lebih buruk. Kamu ingat fobia terbesarnya? Takut miskin, takut kotor, dan takut gelap? Di sana dia mendapatkan paket lengkap all-in-one. Dia ditempatkan di sel blok C yang terkenal over capacity. Satu sel yang seharusnya untuk 5 orang, diisi 20 orang. Dia harus tidur sambil duduk atau bergantian tidur miring seperti ikan pindang." Damar membalik halaman laporannya, membaca catatan dari informan kami di dalam rutan. Laporan sipir mengatakan dia sering jadi bulan-bulanan narapidana lain. Sifatnya yang cengeng, pengecut, dan sombong di awal masuk membuatnya tidak disukai. Dia sering dipalak. Jatah makanannya diambil senior. Dan yang paling ironis, Tuan Direktur Pemasaran yang dulu jijik kalau ada debu sedikit di meja kerjanya, sekarang menjadi tamping kebersihan. Tugas utamanya setiap pagi adalah menyikat WC umum blok tahanan yang baunya, yah, kamu bisa bayangkan sendiri. Dia melakukan itu demi mendapat perlindungan dan sebatang rokok. Aku memejamkan mata, membayangkan Rangga dengan seragam oranye kusam, berlutut di lantai kamar mandi penjara yang becek dan bau, menyikat kotoran orang lain. Bayangan itu sangat kontras dengan Rangga yang dulu duduk di sofa kulit, membentakku karena masakanku kurang asin. "Keadilan yang puitis," komentarku pelan. Dia takut menjadi seperti ayahnya yang meninggal di sel. Dan sekarang, dia sedang menjalani takdir yang sama persis, yang dia ciptakan sendiri. "Lanjut ke pemeran pembantu wanita, Nona Bella," sambung Damar. "Nasibnya tidak kalah buruk. Dia memang lolos dari jerat penjara karena pengacaranya berhasil membuktikan bahwa dia tidak mengetahui sumber dana Rangga secara spesifik. Walaupun kita tahu itu bohong, tapi hukum butuh bukti konkret. Namun, sanksi sosial dan ekonomi menghantamnya lebih keras." Apa yang terjadi padanya? Dia dimiskinkan total. Semua barang branded pemberian Rangga disita negara sebagai barang bukti pencucian uang.
Mobilnya ditarik Leasing. Dia juga di blacklist dari lingkaran sosialita Jakarta, karena reputasinya sebagai pelakor dan penadah uang korupsi sudah hancur lebur. Tidak ada pria kaya yang mau mendekatinya lagi. Damar menunjukkan sebuah foto yang diambil diam-diam oleh detektif swasta kami. Foto itu memperlihatkan seorang wanita kurus dengan pakaian norak dan makeup tebal yang luntur, sedang duduk di depan sebuah ruko karaoke pinggiran di daerah Bekasi. Wajahnya terlihat tua dan lelah, jauh dari sosok Bella yang glowing 6 bulan lalu. Dia sekarang terlilit utang pinjol puluhan juta, karena mencoba mempertahankan gaya hidup mewahnya tanpa sponsor. Bunga pinjol mencekiknya setiap hari. Untuk bertahan hidup dan membayar utang, dia sekarang bekerja sebagai pemandu lagu di karaoke kelas bawah itu. Dia harus melayani tamu-tamu mabuk yang kasar setiap malam demi saweran receh. Aku menatap foto itu. Wajah Bella di foto itu tidak lagi memancarkan keangkuhan. Hanya ada keputusasaan. Kecantikan yang dulu dia banggakan sebagai modal untuk merebut suamiku, kini dijual murah demi menyambung hidup. Dan terakhir, Ibu Suri, Ibu Indira, kata Damar, nada suaranya sedikit merendah. Ini yang menurutku paling menyedihkan, tapi juga paling pantas dia dapatkan. Di mana dia sekarang? Setelah diusir dari rumahmu dan Rangga di penjara, tidak ada satupun saudara dari pihak almarhum suaminya yang mau menampungnya. Ternyata selama ini dia juga sombong dan suka menghina saudara-saudaranya yang kurang mampu, jadi saat dia jatuh, tidak ada yang mau menangkapnya. Damar menunjukkan foto lain. Sebuah peta kontrakan sempit di gang kumuh yang becek. Di depannya ada gerobak gorengan kecil. Seorang wanita tua dengan das terlusuh sedang menggoreng tempe, wajahnya terkena asap minyak panas. Dia tinggal di daerah rawan banjir di pinggiran Jakarta Timur. Dia berjualan gorengan untuk makan sehari-hari. Penyakit rematik dan darah tingginya sering kambuh, karena tidur di kasur tipis di lantai yang lembab. Tapi yang paling menyakitkan buat dia bukan kemiskinannya, Wulan, tapi rasa malunya. Rasa malu? Ya, tetangga-tetangga di lingkungan kumuh itu tahu siapa dia. Berita tentang anaknya yang koruptor viral sampai ke sana. Dia sering jadi bahan gunjingan saat belanja sayur. Dulu dia menghinamu, orang kampung. Sekarang dia benar-benar menjadi orang yang termiskin di kampung itu, tanpa harga diri. Aku menghela napas panjang. Aku tidak merasa bahagia melihat penderitaan orang tua, tapi aku juga tidak merasa bersalah. Ini adalah konsekuensi logis dari perbuatan mereka. Mereka menanam angin, kini mereka menuai badai. Ada satu hal lagi, kata Damar, memecah keheningan. Dia merogoh saku jasnya dan mengeluarkan sebuah amplop kumal yang kertasnya sudah lecek. 2 hari yang lalu, pengacara publik yang mendampingi Rangga menitipkan surat ini. Katanya Rangga memohon sambil bersujud agar surat ini sampai ke tanganmu. Aku menerima amplop itu. Tulisannya jelek dan berantakan, mungkin ditulis dengan tangan gemetar. Ada noda-noda bekas air mata yang mengering di kertasnya. Aku membukanya perlahan. Isinya singkat, namun penuh dengan keputusasaan. Untuk istriku, Wulan, Wulan, tolong aku. Aku nggak kuat di sini. Aku mau mati rasanya. Setiap malam aku menangis. Aku dipukuli, aku disuruh makan sisa. Tolong jenguk aku sekali saja, Wulan. Bawakan aku makanan enak. Aku rindu rendang buatanmu. Aku rindu kasur empuk kita. Aku rindu wangimu. Maafkan aku, sayang. Aku hilaf. Aku bodoh. Aku janji, kalau kamu mau membebaskanku, aku akan jadi budakmu seumur hidup. Aku akan mencuci kakimu setiap hari. Tolong, Wulan bicara pada pengacaramu, cabut tuntutannya. Aku masih suamimu, kan? Kita pernah saling mencinta, kan? Tolong, selamatkan aku dari neraka ini. Suamimu yang menderita, Rangga. Aku membaca surat itu tanpa ekspresi. Tidak ada getaran di hatiku. Tidak ada rasa rindu yang membuncah. Yang aku rasakan hanyalah rasa kasihan pada betapa egoisnya laki-laki ini. Bahkan dalam surat permohonan maafnya, dia masih membicarakan tentang dirinya sendiri. Dia rindu rendangku, dia rindu kasurku, dia rindu kenyamanan yang kuberikan. Dia tidak merindukan aku sebagai manusia. Dia merindukan fasilitas yang hilang. Aku mengambil pena emas dari saku blazerku. Di balik kertas surat yang kumal itu,
Aku menulis balasan singkat dengan tulisan tegak bersambung yang rapi dan tegas. Kepada narapidana nomor 1024. Suamiku sudah mati 6 bulan yang lalu, tepat saat dia melempar surat cerai dan mengusirku. Laki-laki yang ada di penjara sekarang hanyalah orang asing bagiku. Tidak ada rendang untuk pengkhianat. Tidak ada kasur empuk untuk pencuri. Nikmati waktu bersih-bersihmu. Anggap saja menyikat WC itu sebagai latihan membersihkan dosa-dosamu yang menumpuk. Jangan pernah kirim surat lagi, atau aku akan menambah masa tahananmu dengan tuntutan baru. Tertanda, Wulan Astari. Aku melipat surat itu kembali dan memberikannya pada Damar. Kirim balik? Tanya Damar. Tidak usah. Jawabku sambil berdiri dan berjalan menuju alat penghancur kertas, paper shredder, di sudut ruangan. Tidak layak untuk dikirim. Buang-buang perangko. Aku memasukkan surat itu ke mulut mesin. Suara BZZT mesin penghancur terdengar merdu di telingaku. Mencabik-cabik permohonan terakhir Rangga menjadi serpihan sampah kertas yang tak berarti, sama seperti dia mencabik-cabik hatiku dulu. Tugas selesai, kataku sambil menepuk tangan, membersihkan debu kertas yang tak kasat mata. Oh ya, Wulan, kata Damar, menutup map birunya. Nanti siang kita ada jadwal makan siang dengan investor dari Singapura, untuk membahas ekspansi properti di Kalimantan. Setelah itu, jadwalmu kosong. Kamu mau pulang atau kemana? Aku berjalan kembali ke jendela besar itu, menatap langit biru Jakarta yang luas tanpa batas. Aku mau ke panti asuhan. Jawabku mantap. Panti asuhan? Damar mengangkat alisnya, sedikit terkejut namun tersenyum kagum. Ya, aku mau menyumbangkan sebagian keuntungan perusahaan bulan ini atas nama almarhum ayah. Dan juga uang 5 miliar yang berhasil kita selamatkan dari tangan Rangga dan Bella. Aku ingin mendonasikan semuanya untuk beasiswa pendidikan anak-anak kurang mampu. Aku berbalik menatap Damar, senyum tulus merekah di wajahku. Uang itu terlalu kotor jika kusimpan. Lebih baik digunakan untuk membantu anak-anak yatim agar mereka bisa sekolah tinggi, dan tidak menjadi orang bodoh yang serakah seperti Rangga. Aku ingin mengubah karma buruk itu menjadi karma baik. Rencana yang sangat mulia, Wulan, kata Damar lembut. Aku akan siapkan mobilnya. Saat Damar keluar ruangan, aku kembali menatap pantulan diriku di kaca jendela. Dulu, aku diberi waktu 1 jam untuk menangis, berkemas, dan pergi dari hidupku sendiri. Tapi aku memilih menggunakan 1 jam itu untuk bertarung, menang, dan bangkit kembali. Sekarang, waktu adalah milikku sepenuhnya. Tidak ada lagi yang berteriak mengaturku. Tidak ada lagi yang meremehkanku. Aku bukan lagi korban. Aku adalah penulis takdirku sendiri. Aku merapikan blazerku, mengangkat dagu tinggi-tinggi, dan melangkah keluar dari ruangan itu. Langkah kakiku terdengar mantap di lantai marmer, menggema sebagai suara kemenangan seorang wanita yang telah berhasil melewati badai dan keluar sebagai ratu. Karma telah tuntas dibayar lunas. Dan hidup baruku, yang sesungguhnya, baru saja dimulai.